Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Majid. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai teknologi dan protokol jaringan. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Yang pertama itu protokol jaringan. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Jadi salah satu fungsi utama dari protokol itu adalah membuat aturan untuk si pengirim dan si penerima agar mereka itu dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan akurat. Oke, lanjut. Eh, ini adalah jenis-jenis protokol yang banyak digunakan untuk saat ini. Yang pertama yaitu TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Trivial File Transfer Protocol atau disingkat TFT adalah sebuah protokol perpindahan berkas yang sangat sederhana yang dirumuskan pada tahun 1980. Karena protokol ini sangat sederhana, maka implementasi protokol ini dalam komputer yang mempunyai memori sangatlah remeh atau rendah. Jadi ya TFT ini adalah sebenarnya model lama yang mana ia hanya mampu mengirim data-data yang berkapasitas rendah. Oke, lanjut. SSH adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada dalam server. Jadi, dengan protokol ini, sebuah host akan mampu untuk mengakses atau memodifikasi berbagai file atau aturan yang ada di dalam server tersebut. Lanjut, yaitu Network Time Protocol atau NTP. NP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pensinkronan waktu di dalam sebuah jaringan pada jaringan bisa pada jaringan LAN maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching. Nah, jadi NTP ini akan mensinkronkan data-data yang ada di dalam sebuah jaringan. Seperti yang kita tahu, setiap host pasti memiliki lokasi waktu yang berbeda-beda, apalagi jika jaringannya itu udah sangat luas mencakup satu negara ataupun satu benua, pasti host-host tersebut memiliki waktu jam yang berbeda. Maka dari itu dengan protokol ini akan mensinkronkan waktu-waktu tersebut. Lanjut, SNMP adalah kependekan dari Simple Network Management Protocol. Dari kepanjangan tersebut kita dapat menebak bahwa SNMP dapat digunakan untuk manajemen network. Yang dimaksud dengan manajemen network ini itu seperti perangkatnya, router, switch, modem, server, dan lain-lain. Lanjut, SIP, Session and Initiation Protocol. SIP merupakan suatu signalin atau penyisian protokol dan pengontoran pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Lanjut, RTSP, Real Time Streaming Protocol, adalah sebuah protokol kontrol jaringan yang dirancang untuk digunakan dalam sistem hiburan dan komunikasi untuk mengontrol streaming media server. Protokol yang digunakan untuk membangun dan mengendalikan sesi media antara titik akhir. Klien media server menerbitkan perintah FCR seperti play dan pause untuk memfasilitasi kontrol pemutaran file media dari server secara real time. Ya, contoh dari penggunaan RTSP ini mungkin bisa kita lihat pada streaming yang ada di YouTube maupun Facebook. Lanjut, selanjutnya adalah SMTP. SMTP atau Simple Main Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirim email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Lanjut,
IMAP4 atau Internet Message Access Protocol adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Yang ketiga itu POP3 atau Post Office Protocol Version adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik dari server mail. Nah, ini tuh hampir sama dengan IMAP4. Namun yang membedakan IMAP4 ini memiliki kelebihan lain seperti dia itu mampu menampung email-email tersebut dalam sebuah folder dan juga mampu untuk meng-share folder. POP3 itu nggak bisa. Lanjut adalah LDAP. LDAP adalah kependekan dari Lightweight Directory Access Protocol. Dilihat dari kepanjangannya kita dapat menebak artinya yaitu suatu protokol untuk mengakses directory secara ringan. Kedua itu RDP, Remote Desktop Protocol, adalah protokol yang mengizinkan pengguna untuk dapat melihat dan menggunakan perangkat atau server bersistem operasi Windows dari lokasi yang lain. Ya, jadi dengan RDP ini kita akan mampu untuk mengakses atau mengontrol komputer yang jauh dari kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut adalah UDP, adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak berkomputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Yang keempat adalah Telnet. Telnet merupakan sebuah protokol klien ke server atau klien atau server ke klien. Ia mampu berikan akses remote untuk login ke dalam sistem komputer tertentu yang berada di dalam sebuah jaringan di dalam konteks penggunaan internet. Lanjut. Selanjutnya itu teknologi jaringan. Yang pertama itu V6 adalah upgrade besar atas generasi sebelumnya. Meskipun perbedaan mungkin tidak kentara bagi rata-rata pengguna. Perubahan ini mungkin tidak mengubah cara kita menggunakan router. Nah, salah satu perbedaan yang dapat terasakan dibanding Wi-Fi sebelumnya, yaitu Wi-Fi 6 ini menjadikan bandwidth yang jauh lebih tinggi. Dan juga penggunaan baterai yang digunakan oleh Wi-Fi 6 ini lebih rendah dibanding Wi-Fi sebelumnya. Itu yang dapat saya jelaskan. Yang kedua itu artificial intelligence and machine learning. AI adalah sistem komputer mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran, peroleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan, dan mengoreksi diri secara mandiri. Jadi sederhananya, AI ini adalah sebuah sistem komputer yang menggunakan kecerdasan manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah. Oke, lanjut. Cloud computing. Cloud computing jika terjemahan secara V berarti komputasiawan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Lanjut itu SD-WAN. SD-WAN adalah pendekatan yang berbasis perangkat lunak untuk mengelola jaringan area luas atau WAN. Teknologi ini menurunkan biaya operasional dan meningkatkan penggunaan sumber daya dalam penerapan multi-site. Mungkin itu dari saya. Maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan. Saya atas nama Muhammad Fadil Majid izin untuk mengundurkan diri.